Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum elektronika, komunikasi, salah satu alat yang digunakan untuk mempelajari pengolahan sinyal adalah gauge filter. Gauge filter merupakan media praktikum yang digunakan untuk memahami bagaimana sebuah rangkaian elektronika dapat digunakan atau dapat menyaring frekuensi tertentu dari suatu sinyal. Dalam sistem komunikasi, sinyal yang dikirimkan biasanya terdiri dari berbagai macam frekuensi. Namun, tidak semua frekuensi itu atau tidak semua frekuensi tersebut itu dibutuhkan dalam proses komunikasi. Oleh karenanya, diperlukan suatu rangkaian yang mampu melihat frekuensi tertentu dan menolak frekuensi lainnya. Rangkaian tersebut disebut filter untuk menyaring rangkaian-rangkaian frekuensi tertentu dari suatu sinyal. Melalui penggunaan chip filter, kami dapat mempelajari bagaimana karakteristik sebuah rangkaian filter bekerja secara atau serta bagaimana perubahan frekuensi yang mempengaruhi hasil sinyal atau sinyal yang dihasilkan. Terus pengertian dari gauge filter itu sendiri sebuah perangkat praktikum elektronika menggunakan yang digunakan untuk mempelajari rangkaian penyaring frekuensi. Filter dalam elektronika merupakan rangkaian yang dirancang untuk melewatkan frekuensi tertentu dan meredam frekuensi lainnya. Filter yang memiliki peran sangat penting dalam berbagai sistem elektronik tertentu dalam bidang komunikasi, contohnya sistem radio, filter untuk digunakan yang memilih stasiun radio tertentu, sehingga sinyal yang diterima menjadi lebih jelas dan tidak terganggu oleh frekuensi lain. Dalam praktikum elektronika, gauge filter juga biasa digunakan untuk mengamati bagaimana sinyal input berubah setelah melewati rangkaian filter. Dengan melakukan percobaan secara langsung, mahasiswa dapat mungkin kami dapat memahami prinsip kerja dari filter tersebut secara nyata karena kami dapat melihat suatu gelombang atau hasil dari sinyal yang telah melewati gauge filter tersebut. Jadi hasil input, hasil yang masuk setelah melewati filter tersebut itu seperti apa. Dan untuk jenis-jenis filter itu sendiri, jenis filter yang pertama yaitu low pass filter atau LPF. LPF merupakan rangkaian yang fungsi untuk melewati frekuensi rendah dan menahan suatu frekuensi tinggi. Dengan kata, sinyal dengan frekuensi rendah akan tetap dilewatkan oleh rangkaian, sedangkan frekuensi yang tinggi akan dilemahkan. Jadi, low pass filter ini sering digunakan dalam sistem audio untuk mengurangi noise frekuensi tinggi dan menghasilkan sinyal yang lebih halus. Jenis sinyal yang kedua atau filter yang kedua yaitu ada high pass filter. Jadi high pass filter ini melewatkan frekuensi tinggi dan menahan frekuensi rendah. Filter ini biasanya digunakan dalam sistem komunikasi atau speaker untuk menghilangkan sinyal frekuensi rendah yang tidak diinginkan. Jenis berikutnya itu ada band pass filter atau BPF. BPF ini sendiri hanya frekuensi yang ada pada rentang tertentu. Frekuensi ini berada di luar rentang tersebut akan dilemahkan. Misalnya ada suatu frekuensi yang berada di luar atau tidak sesuai dengan rentang BPF ini, maka hal tersebut akan dilemahkan atau ditolak oleh rangkaian. Jadi jenis filter ini itu biasanya digunakan untuk komunikasi wireless atau sistem radio untuk memilih kanal frekuensi tertentu. Terus ada bandstop, BSF, bandstop filter, yang juga sering disebut notch filter. Bandstop filter ini bekerja dengan menolak frekuensi yang rentang tertentu, tapi melewatkan frekuensi rentang di luar rentang tersebut. Jadi dia itu
menolak beberapa frekuensi di rentang tertentu, tapi melewatkan frekuensi di luar rentang tertentu juga. Filter ini biasanya digunakan untuk menghilangkan gangguan atau noise pada frekuensi tertentu. Lalu, komponen yang terdiri dari elektronika yang digunakan untuk membentuk rangkaian filter itu sendiri, komponen yang pertama adalah resistor. Resistor merupakan komponen yang berfungsi untuk menghambat arus listrik. Dalam rangkaian, nilai resistor sangat berpengaruh pada saat kita menentukan karakteristik rangkaian filter, terutama dalam menentukan frekuensi cut-off. Komponen kedua adalah kapasitor. Kapasitor berfungsi untuk menyimpan muatan listrik, sementara dalam rangkaian filter, kapasitor memiliki peran penting karena sifatnya yang mempengaruhi respon pada frekuensi dari setiap rangkaian. Jadi, kapasitor itu cukup mempengaruhi respon pada frekuensi dari rangkaian yang kita buat. Terus kombinasi antara keduanya biasanya digunakan untuk rangkaian RC filter yang merupakan salah satu bentuk filter paling sederhana. Lalu komponen berikutnya itu adalah induktor. Induktor merupakan komponen yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Induktor biasanya digunakan untuk filter yang bekerja pada frekuensi yang cukup tinggi. Selain itu, project board atau papan rangkaian yang digunakan untuk merangkai komponen elektronika. Lalu dalam praktikum elektronika, gate filter biasanya kan digunakan bersamaan dengan alat laboratorium. Ya, di mana yang pertama itu adalah function generator. Function generator digunakan untuk menghasilkan sinyal input dengan berbagai bentuk. Untuk gelombang seperti gelombang sinus, kotak maupun segitiga. Selain itu, frekuensi sinyal juga tidak dapat diatur sesuai kebutuhan percobaan. Alat kedua yaitu ada osiloskop, digunakan untuk melihat bentuk gelombang dengan sinyal secara visual. Jadi osiloskop itu akan menampilkan sinyal secara visual, misalnya sinusial atau banyak noise-nya atau seperti banyak contoh lainnya. Dengan alat osiloskop itu kita dapat melihat atau perubahan sinyal sebelum dan sesudah dilewati rangkaian filter itu dapat diamati dengan jelas. Lalu alat berikutnya itu ada multimeter, digunakan untuk mengukur sebuah tegangan arus serta resistansi pada rangkaian elektronik. Lalu kemudian terdapat power supply yang berfungsi sebagai sumber tenaga bagi rangkaian yang sedang diuji. Selain itu, dengan menggunakan alat-alat, dapat melakukan pengujian terhadap rangkaian filter serta memahami bagaimana perubahan frekuensi pada frekuensi yang mempengaruhi sinyal yang dihasilkan. Jadi, pada dasarnya, kesimpulan penjelasan yang telah disampaikan bahwa gate filter merupakan alat praktikum yang digunakan untuk mempelajari penyaringan frekuensi dalam elektronika komunikasi. Melalui gate filter, dapat memahami prinsip kerja, bagaimana jenis filter low pass, high pass, band pass, dan band stop. Selain itu, penggunaan alat seperti function generator, oscilloscope, multimeter, dan power supply sangat membantu dalam melakukan analisis terhadap karakteristik sinyal pada rangkaian filter. Dengan mempelajari gate filter, dapat memahami bagaimana sinyal proses dalam sistem komunikasi elektronika, serta bagaimana rangkaian filter digunakan untuk meningkatkan kualitas. Selain itu, eh, selain itu juga kit filter ini sendiri dalam bidang elektronika komunikasi suatu pengolahan atau merupakan salah satu yang sangat penting. Sinyal yang digunakan dalam komunikasi biasanya terdiri dari berbagai macam frekuensi kan. Jadi itu akan bisa bercampur menjadi satu. Namun dalam banyak kasus tidak semua frekuensi tersebut dibutuhkan. Maka dari itu, kit filter ini sangat digunakan dalam praktikum elektronika untuk memahami bagaimana sebuah rangkaian dapat memenuhi karakteristik sebuah sinyal listrik, khususnya dalam frekuensi. Karena dalam rentang
beberapa frekuensi kemungkinan masih ada yang memang belum bisa digunakan. Jadi pada penggunaan kit filter itu sendiri memang betul-betul untuk menyaring atau penyaringan frekuensi dalam sistem elektronika. Jadi eh, memang sangat penting untuk ketika pelaksanaan praktikum dengan adanya memahami konsep dan cara kerja filter, kami dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan mengenai bagaimana sinyal diproses dalam berbagai sistem elektronika komunikasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.